Pemirsa, Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Akibat unggahan tersebut, Kepala Desa asal Pamijahan Wiwin Komalasari dipanggil pemerintah Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak. Aduh, seumur-umur. Aduh, mau lihat kan nih bawa berkat. Jomet. Ibu bawa jomet ya? Inilah video yang membuat Wiwin Komalasari menjadi sorotan di dunia maya. Dirinya mengunggah momen membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhani. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tidak ada niat untuk melecehkan siapapun. Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah, mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda, ya, jadi berbicaranya, ih lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Malah di parkiran loh kita makan gitu, bukan untuk niatan menghina, melainkan di situ pun kita ada berbicara, memang ada jomet. Jomet itu apa sih gitu? Jomet itu kejo sakmet kalau kata orang Sunda mah. Dan saya sendiri pun itu menenteng, bukan hanya saya, bersama teman-teman, seru aja, seneng gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Cuman anggapan ini saya juga tidak tahu gitu, mau meledak seperti ini gitu. Intinya dengan adanya saya berbicara seperti itu, yang garis besarnya itu geli, bukan menghina ataupun mencemooh ke makanan itu ataupun ke teng-tengan berkat itu, melainkan happy, senang. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kades Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan memanggil Kepala Desa Menyan Wiwin Komalasari terkait video viral yang menertawakan bingkisan nasi kotak. Pemanggilan bertujuan untuk memberikan pembinaan agar Kepala Desa lebih bijak dalam bermedia sosial. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bogor, mohon maaf apabila konten di media sosial salah satu kepala desa kami membuat beberapa pihak kurang nyaman. Insya Allah, atas arahan Pak Bupati Bogor, saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor akan segera memanggil pihak oknum kepala desa tersebut dan melakukan pembinaan. Pemirsa, penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip oleh Bareskrim Mabes Polri terkait penerbitan sertifikat tanah palsu di perairan Pantai Utara, Kabupaten Tangerang disambut gembira masyarakat setempat. Bahkan warga Desa Kohot menggelar aksi membotaki rambut. Warga Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman atau AMAK menggelar aksi cukur rambut bersama hingga botak. Aksi cukur hingga botak bersama ini sebagai wujud syukur warga karena kepala desanya sudah ditahan
di sel tahanan Mabes Polri atas bersyukurnya warga setelah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib ditahan oleh Bareskrim Polri. Oman, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezaliman Desa Kohot mengatakan dirinya bersama warga lainnya bersyukur Kepala Desa Kohot ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan polisi. Ketika Kepala Desa Arsin bin Asib dan Sekdesnya Ujangkarta tertangkap atau ditahan oleh pihak yang berwajib, kami warga Largiban sudah niat dari awal pasti akan membotak kepalanya atau pelontos secara massal. Warga berharap tersangka lainnya segera ditetapkan dalam kasus penerbitan sertifikat tanah palsu yang ada di Desa Kohot. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kelima. Usai belasan kepala daerah dari PDI Perjuangan bergabung, saat ini sebanyak 493 kepala daerah yang mengikuti retret. Sementara 10 kepala daerah lainnya yang berasal dari PDIP belum memutuskan untuk bergabung. Memasuki hari kelima, total ada 493 kepala daerah dari 503 kepala daerah yang terdaftar mengikuti pembekalan. Penambahan kepala daerah pasca sejumlah kepala daerah dari PDIP datang pada Senin siang, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono Anung mengatakan sangat bersemangat untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Ia juga menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Jakarta. Sementara sejumlah materi hari ini disampaikan mulai dari pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi desa hingga pemberantasan korupsi dan narkoba. Bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya. Tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta, dan itu ternyata sebuah kenikmatan yang tersendiri. Adaptasinya seperti apa, Pak? Wah, cepet banget. Adaptasi cepet banget, mau apel aja belum ada yang datang, saya udah datang duluan. Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta para kepala daerah kader PDIP menunda mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan melarang. Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali materi yang tertulis dalam instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud. Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua, bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, di mana acara retret itu diselenggarakan?
Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan jadi pemateri di retret kepala daerah di Akmil, Magelang. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wapres Gibran dijadwalkan akan memberikan materi sekitar pukul 10 pagi. Pak Wapres dijadwalkan pukul 10 pagi, nggak lama, mungkin sampai jam 11 sampai setengah 12, karena banyak besok yang bicara juga. Akan ada Pak Luhut juga, besok direncanakan Pak Luhut. Pak, itu kalau dari Bali, Pak, peserta. Kejaksaan Agung sita uang tunai senilai 565 miliar rupiah dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Informasinya usai jeda, tetaplah di Ainus Malam.